sedikit-sedikit Amit ini saya sebutin nama mengatakan orang Gus ya. Gus Samsudin Miftah sering dukun ngomongin ataupun saya. Gus mengolok-olok Samsudin gitu ini ya. yuk Iya. Nah, ngobatin orang ya yang kena kesabaran kanker manusia ini kan payudara ada ya. batasnya. Katanya Ya, karena kalau marah ya. Dia terus-terusan mengatakan dihina orang dukun terus saya ya ngomong kita aja lah perempuan yang kena penyakit geledek kanker orang terus sekali dua payudara kali boleh lah. sebabnya Nah, adalah kalau karena suka sudah marah-marah sering-sering sama suami. ya Betul bakal matamu kok Samsudin betul ini Jun orang kita bilang hilang kesabaran begitu. Amit ini saya sebutin nama orang ya. Gus Miftah sering ngomongin saya. Gus Samsudin ini yuk ngobatin orang yang kena kanker payudara ya. Katanya karena marah ya. Dia mengatakan ono dukun saya ngomong perempuan yang kena penyakit kanker payudara sebabnya adalah karena suka marah-marah sama suami. Betul matamu kok betul gitu orang. Apa bojomu gaweane nesu? Ya. Terus bagaimana seseorang yang masih muda belum punya suami terus sakitnya bagaimana lo? Teorinya begini Mbak Lurah, kalau benar penyakit kanker payudara itu disebabkan karena marah sama suami, pertanyaannya adalah bagaimana dengan para gadis yang belum punya suami dia kena kanker payudara? Pertanyaan saya, dia marah-marah sama siapa? Masa bojone tonggone kan bosok itu. Kalau saya boleh jawab ya, kalau kita diambilkan dari kitab Mambaul Hikmah atau yang lainnya, marah itu apa ya harus sama suami gitu loh. Loh ini kan cuman karena cari aman ya, cuman karena apa ya nanggepin yang viral-viral tok, sampai nyalahin kitab ini kan keliru. Ya bisa marah dengan dirinya sendiri, bisa marah dengan orang tuanya dan lain sebagainya. Bukan cuman waktu itu kan saya bilang orang ini terkena kanker payudara dan orang itu sembuh loh. Karena sering memendam kejengkelan ya. Kebetulan dia punya suami. Nah, suaminya ini gak genah gitu loh. Sehingga sering ini Bella mempermasalahkan ini Bella. Gimana itu, Mbak? Ya makanya ya kita bilang sebagai Gus Miftah ini ya janganlah terlalu ceroboh begitu ya. Ceramah ini membawa nama orang, kemudian bawa nama sih boleh, tinggal lagi janganlah kita ini sedikit-sedikit menjelekkan seseorang begitu ya. Itu tidak baik begitu ya. Tidak baik ya gitu. Iya, kalau sekali dua kali boleh lah mungkin Gus Samsudin ini diam. Lah kalau sering-seringan apa enggak lama-lama ya. Ibaratnya begini ya, jengkel lah gitu. Jengkel. Iya. Ya, Mbak Ilo katakan tadi lama-lama habis kesabaran. Emang kalau habis kesabaran Gus Samsudin mau ngapain Gus Miftah, Mbak? Ya. Bisa ngamuk. Sehingga sering marah sama suaminya, ya mangkel, nggak ridho dengan semua kekurangan yang ada di suaminya, ya kerjanya kurang mempeng, kurang dapat duit, akhirnya menyimpan marah di dalam hatinya, ya dari pikirannya, psikisnya, dari marah tadi, psikisnya tadi menyebabkan gangguan non medisnya, terus medisnya. Ya pengobatannya pun juga dengan seperti itu. Lagi, Samsudin ngomong mau kena kanker payudara karena gara-gara sering marah sama suaminya. Lo terus nggak ada suami piye? Jadi Gus Miftah ngono. Lo marah emang sama suaminya toh. Lo marah kan bisa dengan yang lainnya juga. Nah itu. Ono wong setrum, disetrum nganggo listrik, geter. Ternyata kerise tuku ning Shopee. Kan bosok. Bahkan terkadang kita itu terlalu sering ngomongin orang sampai kita itu nggak tahu kejelekan kita. Ini problem. Saya ketika dianggap tukang sulap, wow, no problem, alhamdulillah. Bisa adu jotos gitu. Adu jotos. Iya. Oke ya. Bisa gawat ini. Gawat ya. Tapi nanti takutnya gini Mbak, takutnya nanti ini kan ada apa kata-kata netizen katanya Gus Samsudin udah nyerang Gus Miftah nih secara apa nih tak kasat mata ini, betul nggak sih Mbah itu? Ya kalau saya pandang itu dari mata batin saya itu tidak itu. Karena Gus Samsudin tidak mau melakukan seperti itu ya, melakukan santet guna-guna itu tidak mau. Bahkan dia memberantas gitu, yang saya ketahui. Nah, tinggal lagi mungkin itu teguran dari yang kuasa, biar supaya mulutnya ini dijaga, tidak sewenang-wenang mengatakan seseorang seenak sakudelnya dewe begitu. Oke. Nah, Dianggap penipu tidak masalah. Yang terpenting bukan kita yang menipu orang,
Ketika kita dicaci orang, dihina orang, gak masalah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Setidaknya bukan kita yang menghina orang. Ya begitulah biasa. Kalau setiap orang berbuat baik, orang kadang banyak menganggap jelek di mata dia, gitu. Nah itu biasa. Itu kadang itu biasanya orang yang sifat-sifat iri. Nah dengki seperti itu ya. Nah itu. Jadi kalau kita berbuat baik, dianggap pun dia anggapannya itu buruk saja. Anggapannya buruk-buruk gitu terhadap diri dia gitu. Oke, jadi menurut Mbah Hilo, ya, yang tadi saya tanyakan, Gus Samsudin yang Mbah Hilo lihat, ini memerangin dukun. Ya. Dukun apa saja yang pernah Mbah Hilo lihat ini, Gus Samsudin langsung tangani, gitu. Ya, seperti dukun santet, kemudian kita bilang mungkin Mbah Hilo bisa ceritakan kisahnya dulu, yang Mbah Hilo lihat dia melawan dukun ini kayak mana perjalanannya? Ya, memang cukup berliku-liku ya, rintangan ya dihadapi, bahkan sempat juga dia kadang muntah darah juga ya menghadapi serangan-serangan lawan itu. Yang sama dukun Suroto gimana Mbak Lo yang saat ini sudah tobat? Ya, alhamdulillah semenjak diberi pengarahan terhadap kepada Gus Samsudin ini, ya alhamdulillah dia telah sadar gitu, menjadi orang baik begitu ya. Nah begitu. Kemarin sih pandangannya setelah Gus Samsudin bebas ya, si Suroto ini kembali jahat Mbak Lo. Ternyata setelah Gus Samsudin kembali pulang, Ki Suroto ini tetap pada pendiriannya, dia telah beriman kepada Allah, dia kembali ke jalan yang benar tuh. Ya, nah berarti kan ya, silakan. Ya, arti kata kan begini ya, apa yang diajarkan oleh Gus Samsudin, ya memang tidak spontan. Lambat laun mereka ya, kalau yang paham itu ya menyadari gitu ya. Nah gitu. Mbak Ilo, ini kan jadi cermin ya untuk berkaca kepada sosok Gus Miftah, bahwasannya di setiap acting, di setiap kontennya Gus Samsudin, bahwasannya setiap yang ada musuh itu berkaitan dengan dukun. Dukunnya dukun apa? Dukun santet, dukun cabut dan lain-lain. Lah kan ini heran toh Mbak. Kenapa orang yang selalu membuat konten melawan dukun, malah dia sendiri yang dituduh dukun toh Mbak? Ya, begitulah. Karena mungkin lawannya tadi, persaingan sesama YouTuber tadi tidak bisa membuat seperti itu atau tidak mau, ataupun mencari simpelnya saja gitu ya. Dengan mereka orang bersusah payah memberantas dukun santet, dengan mudahnya dia mencomot video, kemudian kita bilang direaksi. Nah itu kan simpel begitu ya, tidak menggunakan tim mereka, hanya dia sendiri mengambil video. Nah itu penontonnya bisa lebih banyak. Nah itu. Menurut Mbak Elo seperti itu ya. Tapi yang Mbak Elo lihat sendiri, Gus Samsudin ini ada batasan kesabarannya. Ya. Begini Bapak Ibu, kiai itu kan jujukan dari semua sumber masalah umat. Arepe nandur mbako sowan kiai, panen mbako sowan kiai, rego mbako murah sowan kiai, larang lali karo kiai. Anak lahiran sowan kiai akikoh, anak sunatan sowan kiai, nikahan sowan kiai. Apalagi kayak saya, banyak orang yang minta nasihat pernikahan kepada saya, dari Atta Halilintar, dari Deddy Corbuzier, Via Valen. Disebutkan sama Gus Miftah ini sudah meluas kemana-mana, bahkan netizen juga sudah geram nih dengan Gus Miftah yang sebut Gus Samsudin dukun. Ya kita tidak tahu ya hati seseorang ya. Nah bisa jadi secara tiba-tiba mungkin Gus Samsudin menyerang. Nah gitu. Biasanya kadang orang menyerang itu tanpa memberitahu dulu gitu ya. Nah sandarnya kita mau mukul orang. Nah ini kok kamu saya pukul, itu tidak mungkin. Nah tiba-tiba katanya tumbang. Nah itu bisa terjadi seperti itu. Mbah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan gini Mbah, ke depan kita lihat Gus Miftah kembali mengolok-olok Gus Samsudin, apa sih yang mau Mbah lakukan? Ya kalau saya tidak melakukan apa-apa, cuman saya sudah berulang kali menghimbau pada Gus Miftah ya, agar tidak lagi
membuat kata-kata itu menjadi orang tersinggung. Mm-mm. Nah, jadi kalau dia belum kapok juga, ya mungkin bisa lebih parah nanti. Saya cuman sedikit berpesan saja bahwa ketika kita berdakwah itu pada hakikatnya juga untuk mendakwai diri kita. Betul sekali. Jadi ketika kita menasihati seseorang itu pada hakikatnya sebenarnya menasihati diri kita sendiri. Saya itu seolah-olah ya, ketika mendoakan seseorang itu seolah-olah seperti saya itu mendoakan orang lain. Tapi sebenarnya pada hakikatnya saya mendoakan diri saya sendiri. Bahkan ketika kita berbuat baik, seolah-olah kelihatan zahirnya kita itu berbuat baik kepada orang. Pada hakikatnya sebenarnya kita itu berbuat baik kepada diri kita sendiri. Bahkan ketika kita berpikir yang baik, berkelakuan yang baik, dan mendoakan orang yang baik, itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Makanya doa itu juga dalam hal berbicara itu juga berdoa. Jadi lebih baik kita berbicara yang baik atau diam. Itu prinsip saya. Dan hal yang penting lagi bahwa ketika kita pengen orang lain baik, yang paling penting ialah kita perbaiki diri kita dulu. Itu yang paling penting. Kita boleh mengajarkan orang lain untuk berbuat baik, tetapi kita ini bukan Tuhan. Jangan sampai ketika kita menasihati orang lain untuk jadi baik dan ternyata tidak baik, lalu kita kecewa, marah-marah dan lain sebagainya. Ini akan membuat diri kita sengsara, ya. Gitu juga ketika kita jadi guru, ya. Kita jadi guru, kita pengen anak-anak kita itu pinter, ya. Itu keinginan yang seperti itu boleh baik, tapi jangan sampai itu merusak hati kita. Karena yang membuat pintar itu sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita itu hanya sekedar berikhtiar saja, berusaha semaksimal mungkin dan sebaik mungkin dan sekuat mungkin. Tapi hasilnya tentu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hal menasihati saudara-saudara kita yang lain. Yang penting kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun di dalam berdakwah itu ada ujian, ya, termasuk dihina orang, ya, tentu hal itu akan terjadi biasanya seperti itu. Jangankan kita, ya, pasti terjadi. Jangankan diri kita yang penuh dengan dosa, baginda Rasulullah sudah maksum saja, ya. Baginda Rasulullah sudah maksum dan sudah sempurna dan sangat baik sekali akhlaknya, ketika berdakwah pun dihina orang, ya, dicaci orang, ya, dianggap penipu, dianggap tukang sihir dan lain sebagainya. Maka saya ketika dianggap tukang sulap, no problem, alhamdulillah. Dianggap penipu tidak masalah. Yang terpenting bukan kita yang menipu orang. Ketika kita dicaci orang, dihina orang, gak masalah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Setidaknya bukan kita yang menghina orang. Dengan kita dicaci orang, ya, itu ada hikmahnya yang luar biasa. Kita bisa merasakan betapa sakitnya dihina, sehingga Allah itu berkehendak kita itu biar tidak sampai menghina orang, kayak gitu loh. Jadi kita itu diberikan sesuatu, ada hikmahnya di situ. Kalau kita nggak bisa mengambil hikmahnya, hikmah itu kebaikannya. Jadi bukan ilmu hikmah itu bukan bacok-bacokan, yo, bukan ilmu perang-perangan, yo, salah. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah, belajar ilmu hikmah itu biar jaduk, biar sakti, nggak begitu. Ilmu hikmah itu ilmu tentang kebijaksanaan, atau kalau di dalam bahasa Jawanya itu ilmu kesadaran. Sadar, menyadari dan menyandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa madep, mantep, antep, netep, baru akhirnya bisa dianggap. Jadi memang ketika kita berdakwah atau dalam keluarga saja, kita pengen keluarga kita baik, istri kita baik, anak kita baik, maka yang paling penting adalah perbaiki dulu diri kita. Banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ke sini, Gus, iki Din, pripun iki? Anakku mondok iki kok nggak iso mantep, ngono. Anakku iki kok gak betah ning pondok iki piye, Kang, ngono. Tanya ke saya gitu. Saya bilang gini, sekarang kamu pengen anakmu itu senang dengan ilmu, ya toh? Lah kamu sendiri senang nggak sama ilmu? Kalau kamu sendiri nggak senang dengan ilmu, ya jangan ngarep-ngarep anakmu senang dengan ilmu. Sekarang gini aja wes, sampean setiap habis sholat
pegang Al-Quran ya, baca Al-Quran, nanti lihat perubahan dengan anaknya. Ya Alhamdulillah dengan cara yang seperti ini anaknya banyak yang betah, karena kebanyakan orang itu menginginkan tanpa melakukan. Jadi hanya ngomong tapi gak ngelakoni, wes percuma. Jadi kayak omongan itu ngambang itu loh, gak ada bobotnya. Dan bahkan ketika kamu pengen anakmu itu berbakti ke kamu, tergantung bagaimana kamu ke orang tua kamu. Kalau kamu ke orang tua kamu baik ya, saya yakin dan aku yakin nanti anakmu pun juga akan baik ke kamu. Walaupun kamu ngomong sampai dumble, kecapen, mimiren, kamu pengen ngomong ke anakmu, nak kamu itu harus berbakti kepada ibu bapakmu, tapi dia sendiri, bapak sama ibunya kok nggak berbakti sama mbahnya, ya, mbah anaknya itu nggak berbakti sama orang tuanya, saya anggap itu nggak akan ada faedahnya, karena omongannya cuma ngambang tok. Jadi itu penting untuk menjaga hati kita nih loh Pak. Kan kadang-kadang awake dhewe iku nasihati wong ben mau wong apik ya, tapi gak gelem ngapi awake dhewe, kleru. Bahkan terkadang kita itu terlalu sering ngomongin orang sampai kita itu nggak tahu kejelekan kita. Ini problem. Makanya kemarin waktu saya viral di media sosial, terus tiba-tiba Amit ini saya sebutin nama orang ya, Gus Miftah sering ngomongin saya. Gus Samsudin ini ngobatin orang yang kena kanker payudara ya, katanya karena marah ya. Terus bagaimana seseorang yang masih muda belum punya suami, terus sakitnya bagaimana loh? Kalau saya boleh jawab ya, kalau kita diambilkan dari kitab Mambaul Hikmah atau yang lainnya, marah itu apa ya harus sama suami gitu loh. Loh ini kan cuman karena cari aman ya, cuman karena apa ya, nanggepin yang viral-viral tok sampai nyalahin kitab, ini kan keliru. Ya bisa marah dengan dirinya sendiri, bisa marah dengan orang tuanya dan lain sebagainya. Bukan cuman waktu itu kan saya bilang orang ini terkena kanker payudara dan orang itu sembuh loh, karena sering memendam kejengkelan ya. Kebetulan dia punya suami, nah, suaminya ini gak genah gitu loh, sehingga sering marah sama suaminya ya, mangkel, nggak ridho dengan semua kekurangan yang ada di suaminya ya, kerjanya kurang mempeng, kurang dapat duit, akhirnya menyimpan marah di dalam hatinya ya, dari pikirannya, psikisnya. Dari marah tadi, psikisnya tadi menyebabkan gangguan non medisnya, terus medisnya ya pengobatannya pun juga dengan seperti itu. Lagi Samsudin ngomong mau kena kanker payudara karena gara-gara sering marah sama suaminya. Lah terus nggak ada suami piye, jadi Gus Miftah ngono. Lah marah emang sama suaminya tok, marah kan bisa dengan yang lainnya juga, yang ajab yang akan datang gitu. Oke. Nah seperti itu. Mbak Ilo sendiri mau nggak murka gitu ibaratnya kepada Gus Miftah yang kembali mengolok-olok Gus Samsudin, kalau di kedepannya tetap mencatut nama Gus Samsudin sebagai dukun? Ya biarkan sajalah Allah yang membalas. Atau akan mengecam gitu Mbah Gus Miftah kembali? Ya begini ya, kita sudah berulang-ulang kali ya memperingatkan Gus Miftah ini, jangan lagi ceroboh. Namun ya kalau masih ceroboh juga ya mungkin bukan kita lagi yang membalas begitu. Nah dari doa-doa netizen yang tidak senang itu, nah itu bisa menjadi dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, seperti itu. Nah, Oke. Seharusnya Gus Miftah menjadi contoh ya Mbak Ilo ya, jangan lagi mengolok-olok orang sebagai bahan lelucon ya Mbak Ilo ya. iya. Oke. Ini terbukti Mbak Ilo yang dilakukan sama Gus Samsudin juga, beliau tidak ada membalas ya, tidak ada membalas ataupun kembali mengolok-olok Gus Miftah seperti itu Mbak Ilo. Benar. Jadi ini di kalangan netizen, di kalangan penggemar raja, Mbak Ilo sangat menggemari sosok Gus Samsudin, nggak terima penggemarnya diolok-olok itu hal-hal yang biasa ya Mbak ya. Kita hanya meluruskan gitu ya. Iya benar. Oke, mungkin sampai situ aja dulu teman-teman. Yang pasti doa terbaik ya untuk Gus Samsudin ataupun Gus Miftah. Ya Gus Miftah kemarin sempat dikatakan muntah-muntah karena meminum kelapa ataupun yang lainnya, semoga dipulihkan dan kedepannya harapannya janganlah mengolok-olok guru kami seperti itu. Sampai sini dulu kita Mbah. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.